harus menghafal firman Tuhan. Menghafal firman Tuhan. Ini adalah langkah yang penting untuk dilakukan juga. Perhatikan ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ini ada hubungannya dengan poin nomor 3 tadi. Kita disuruh memakai firman Tuhan. Tetapi tidak setiap kali kita perlu memakai firman Tuhan ada Alkitab di tangan kita. Atau kita sempat untuk buka handphone kita untuk mencari ayat. Tidak setiap kali seperti itu. Seringkali serangan itu datang bertubi-tubi. Dan alangkah berbahagianya orang yang di dalam hatinya ada firman Tuhan. Dia teringat akan sesuatu yang pernah dia baca, atau bahkan lebih baik lagi yang pernah dia hafal. Dan dia memakai itu untuk mengalahkan godaan. Oh saudara, kalau kita tidak menghafal firman Tuhan, kalau kita tidak ada usaha untuk mengingat-ingatnya, coba perhatikan ayat yang ke-16, saudara. Aku menggemari ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Tidak kulupakan, berarti aku ingat-ingat, aku hafal. Dan dengan adanya firman Tuhan di dalam otak kita, kita hafal, maka Roh Kudus bisa memakai itu dalam momen-momen hidup ini. Ketika kita harus membuat keputusan, kalau ada firman Tuhan yang sudah kita hafal, ada banyak firman Tuhan, Roh Kudus bisa memakai dalam perbendaharaan firman Tuhan yang ada pada kita. Roh Kudus mengingatkan akan yang satu ini, yang lain ini. Dan itu menjadi senjata yang efektif yang bisa kita pakai. Sekali lagi, contoh yang paling baik adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam perjanjian lama, banyak hal mensimbolkan Tuhan Yesus. Domba mensimbolkan, mezbah dan sebagainya. Tapi satu hal yang indah mensimbolkan Tuhan Yesus adalah tabut perjanjian. Anda ingat tabut perjanjian? Ya, tabut perjanjian itu dibuat dari kayu penaga, tapi kemudian disalut dengan emas. Ini menggambarkan duinatur dari Yesus Kristus. Kayu menggambarkan kemanusiaannya, emas menggambarkan keilahiannya. Tapi Anda tahu apa yang ditaruh di dalam tabut perjanjian? Ada 3 hal yang ditaruh di situ. Ya. Ada mana. Mana ini adalah makanan rohani. Di dalam Tuhan Yesus ada roti sorga. Tapi kemudian ada firman Tuhan. Ada firman Tuhan, saudara-saudara. Ketika Musa menulis Taurat, Tuhan bilang, taruh di dalam tabut perjanjian. Dan benar, Tuhan kita, ternyata kita sudah baca tadi bagaimana dia begitu menghargai firman Tuhan, tapi dia juga menghafal firman Tuhan. Tuhan kita menghafal firman Tuhan, saudara. Dan ini terlihat ketika dia digoda oleh iblis. 3 kali, 3 pencobaan diberikan oleh iblis. Dan 3-tiganya Tuhan lawan dengan satu-satunya senjata yang Tuhan berikan juga kepada Adam dan Hawa. Ingat, bahwa Yesus adalah Adam kedua. Tuhan kita bisa saja mengalahkan iblis dengan kuasa ilahinya, menendang iblis sampai jauh ke ujung alam semesta begitu. Tapi Tuhan kita tidak, karena dia datang sebagai Adam kedua. Dan senjata apa yang dimiliki oleh Adam pertama? Senjata itu yang dipakai oleh Tuhan kita Adam kedua untuk mengalahkan godaan. Dan kalau Adam pertama jatuh di Taman Eden, maka Tuhan kita menang mulai dari padang gurun sampai ke Taman Getsemani. Dan setiap kali dia hanya berkata, ada tertulis. Tuhan kita menyimpan janji firman Tuhan. Sehingga ketika iblis datang, Tuhan kita berkata, ada tertulis. Sepertinya sangat simpel, saudara. Andai kata Adam dan Hawa melakukannya. Ketika iblis berkata kepada Hawa, kamu tidak akan mati kalau kamu makan buah ini. Tetapi kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Andai kata Adam dan Hawa pada waktu kompak dan berkata, Tuhan telah berfirman. Tuhan telah berfirman. Dan mereka menyimpan dan memakai firman Tuhan itu. Maka dunia ini beda lagi jalan ceritanya. Namun puji syukur, Adam pertama gagal karena mereka tidak memakai firman Tuhan. Firman itu tidak ada dalam hati mereka.
Tetapi Adam kedua, Yesus Kristus, menang. Karena ada firman Tuhan di dalam hatinya. Dan dia pakai untuk mengalahkan iblis. Oleh karena itu perlu ada firman Tuhan dalam hati kita. Kita hafal. Kita hafal. Mungkin ada yang berkata begini, tapi daya hafal saya agak kurang. Saya bukan jenius yang bisa hafal banyak-banyak. Saya bukan, Anda tahu ada kejuaraan menghafal rupanya. Jadi orang lomba menghafal, ada juga. Saya nggak bisa. Saya baca apa-apa nanti sebentar lupa. Oke, nggak masalah. Ulangi terus, ulangi terus. Dan kadang-kadang itu hanya alasan kita. Sebenarnya kita bisa menghafal. Kalau misalnya tiba-tiba saya adakan sayembara. Saya katakan ini sekarang jam 6.15. Saya kasih waktu sampai 7.15. Semua orang dikasih kesempatan menghafal Alkitab. Satu ayat setelah 1 jam saya kasih hadiah 1 juta rupiah. Saya yakin semua di sini hafalnya banyak sekali, saudara. Saya bisa bangkrut. Kalau misalnya, benar, kalau misalnya saya kasih waktu 1 jam, habis ini yang satu ayat 1 juta uangnya. Wah, mahasiswa langsung ya. Ini apa nih harus dihafal habis. Sorry nggak sama Tuhan. Itu untuk mendapatkan hadiah materi. Tapi bukankah ada suatu hadiah rohani yang jauh lebih tinggi lagi nilainya kalau kita menghafal firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita lakukan sehingga kita siap memakai firman Tuhan dalam hidupnya dan kita sadar betapa berharganya.